Sukandar ya. Pak, Yo, sapanya apa nih Om Bro. Alek? Om Alek aja lah ya. Ayo, nggak apa-apa. Om Alek nih, ini dari founder kurikulum saham ya. Buat teman-teman yang belum belum follow kurikulum, mau nggak di follow biar teman-teman mungkin bisa dapat update nanti smart money-nya seperti apa ya. Karena memang Om Alek ini bikin sistem juga ya Om Alek ya. Sistem Iya, Enigma ya. betul. Enigma sama smart money ya. Nah, nanti mungkin Iya, kita bahas smart money-nya dulu nih ya. Oke, langsung aja Om. Bisa perkenalkan diri dulu Om Alek nih kayak gimana background-nya atau gimana gitu. Monggo, oke. dipersilakan. Selamat malam semua teman-teman. Thank you Project yang udah invite di acara malam hari ini. Perkenalkan, nama gue Alex Sukandar, pendiri dari Kurikulum Saham Indonesia, yang memang menekankan di edukasi untuk pasar modal. Terus gue juga bikin trading system benar, namanya Enigma Quantitative Trading System. Terus juga ada develop robot forex juga, tapi itu untuk kepentingan pribadi aja sih. Nah, Pribadi, oke. memang antusias sih dengan market Indonesia karena selain mempelajari technical fundamental, tapi ternyata memang keberadaan smart money ini memang penting untuk diikuti juga sih. Jadi sejak saat mengetahui algoritma untuk si smart money ini ya jadi lebih mudah aja sih. Lebih 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 gampang untuk dianalisa dan ngambil keputusan sih. Gitu, Bro Jack. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama nih mendalami dunia smart money? Dunia smart money. Mendalami smart money itu benar-benar ketika pas kenal pertama kali dengan almarhum Ko Asun sih. Karena kan Ko Oke, Asun itu kan punya konsep kan bandarmologi ya. Cuma kan iya memang kan benar. nggak akan dibuka lah dapurnya lah. Cuma dari situlah kenal istilah bandarmologi. Ternyata volume itu bisa dibilang apa ya? Volume itu sebenarnya ya fata morgana. Apa yang kita lihat volume mentah-mentah itu sebenarnya kalau kita breakdown detailannya itu ternyata ya ada yang fake cuma oper-operan barang, ada yang cuma jual beli doang untuk apa oper-operan dari broker sekuritas. Yang sebenarnya itu kalau kita benar-benar lihat lebih detail, yang mana sebenarnya data itu ada di tiap sekuritas juga ya. Nah itu ternyata kita bisa lebih jeli lagi sih ngelihatnya. Nah itu sih yang pertama kali memperkenalkan itu ya almarhum Ko Asun. Oke, berarti kalau kalau diperdetail lagi smart money ini sama nggak sih sama bandarmologi atau memang mungkin sama tapi metodologinya karena kan yang kita tahu kan sekarang lagi rame banget nih ya bandarmologi ada yang versi Om Arga, ada yang versi Om siapa sih? Aduh, lupa lagi Om Wiguna gitu kan, ada versi Om Wira gitu kan dan banyak banget nih. Sekarang yang versi-versi apakah emang benar-benar basicnya sama gitu atau memang perlakuannya beda gitu karena kan yang Project tahu juga punya Om Eko kalau nggak salah ya Pak Eko tuh dia pakai benar-benar pure volume tapi ada metodenya lah gitu kan ada dapurnya kan gitu. Nah kalau smart money sendiri tuh kayak gimana Om? Oke, sebenarnya istilah bandarmologi atau bandarologi atau smart money, big money, memang yang udah gue pernah ngikutin sih selama ini rata-rata sebagian besar kayak Om Argo itu kan dia kayak lebih ke foreign flow ya, lebih ke asing. Ada broker Terus summary juga gitu-gitu lah. betul ada Broksum juga. Nah memang sebagian besar semua rata-rata mengikuti dari kode broker. Cuma sejak Hmm, kode broker yang sejak ditutup itu kan memang bikin bikin ini gonjang-ganjing lah ya. Karena kan ditutup-tutup benar-benar. lah. Jadi menghitungnya tuh agak sulit bagi mereka yang memang mengikuti dari kode broker. Cuma ya kembali lagi, ketika prakteknya mereka itu oper-operan barang antar broker, yang asing juga bisa ternyata itu hanya proxy adalah yang punya juga lokal-lokal juga. Jadi mereka-mereka ini akhirnya smart money-nya atau bandarmologinya itu hitungannya ya bisa dibilang ya nggak terlalu akurat-akurat juga gitu. Nah, kalau yang di gua ini di Money Flow di kurikulum saham yang gue bikin ini, smart money-nya ini berangkat dari dalam satu hari itu lebih banyak yang sepakat harga naik atau lebih banyak yang sepakat harga turun di hari itu. Ketika itu terjadi, dari hari ke hari itu gue akumulasi. Gue akumulasi, gue hitungin, bahkan gue hitung dari dalam satu minggunya berapa akumulasinya, 2 minggunya berapa, dan 1 bulannya berapa. Jadi dalam chartnya itu kelihatan banget tren si aliran smart money-nya ini.
Jadi gue nggak Oke. ngelihat siapa itu foreign flow atau apa itu si domestik, jadi nggak Brokernya. peduli. Aha. Betul, Oke. nggak peduli karena dihitung secara keseluruhan. Oh, jadi kalau kalau mungkin di beberapa metode memang mungkin terlalu ada yang spesifik banget. Oh, harus ini, harus itu. Mungkin kalau di sini kita lihat memang secara garis besar flow-nya tuh Betul, seperti apa gitu ya. betul. Gitu. Ya, Berarti kalau kalau smart money sendiri ini sudah tersistem ya, berarti ya nggak kita manual atau gimana kan? Kan ya, kalau di tersistem. sekuritas kan udah sudah tersistem ya. Tersistem ya, iya. Udah dihitungin secara algoritma lah intinya. Oke, mantep banget tuh. Mm, Iya tuh, Pak mm. William Hartanto juga bener-bener. Jadi ya gitu ya. Jadi smart money itu ya tetap turunan dari volume-volume juga. Cuman memang Betul, volume yang betul. beredar kan ya volume aja gitu ya. Iya, Kita walaupun secara keilmuan volume harus mengkonfirmasi tren, tetap cuman di pasar modal Indonesia tuh kita lebih percaya kayak oh benernya siapa nih gitu ya, ya nggak sih? benar, benar, benar. Iya, Gitu, oke. Terus juga kalau misalkan smart money sendiri ini kan karena udah tersistem kan, berarti ada maksudnya itu udah ada screeningnya belum? Misalkan oh sama apa nih yang lagi ada, di smart money yang lagi ada. bagus gitu? Betul. Udah ada ya? Jadi, iya, jadi yang Oke. tadi gue bilang, gua kan ngelacaknya kan 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, sama Mm-mm. 4 minggu terakhir. Sama lah Oke. anggapannya kalau kalau kayak kita misalnya nabung ya, nabung di bank gitu misalnya. Gue nabung Mm-mm. seminggu, seminggu misalnya gue 200.000. Berarti Mm-mm. minggu kedua paling nggak duit gue ada 400.000 kan. Oke. Terus 1 bulan terakhir paling nggak duit gue ada 600.000. Sorry, 200, 400, 800.000 dalam 1 bulan terakhir, bener nggak? Mm-mm. Berarti kalau dari tren akumulasi si smart money ini, setidaknya dari minggu pertama misalnya 200.000, 400.000, 200.000. 800.000. Berarti kan makin lama makin naik kan. Nah, Mm-mm. dari algoritma seperti itulah, berangkat dari situ gue bikin screeningnya yang terakumulasi dari weekly, 2 mingguan, dan sampai 1 bulanan, itu mana aja yang meningkat terus grafiknya. Nah, itu yang gue capture, Oke. gua jaring lah ibaratnya. Oke, Gitu. Jadi oke, kelihatan. oke. Oh, jadi memang kita ngelihat evaluasi nggak cuma 1 hari, jadi kita lihat Enggak. secara periodikal gitu ya. Misalkan, oh dia Ya, akumulasi berturut-turut nggak? Karena kan mungkin ada aja yang betul. Yang bisa keluar dibilang cuma satu gocek-gocekan. hari, iya kan? 1 hari udah Nah, cuan ya jual ya udah gitu gua tinggal. gua nggak ngincarin kayak gituan. Rata-rata yang kayak begituan kan ibaratnya bandar taples ya. Bandar Teples, ada tuh kemarin kena Teples tuh bandar apa ya? Biasa kan Udah kalau emang kena. benar-benar bandar kan dia lama ya maintainnya. Benar. Hmm. Benar. Ya, itu bandar-bandar carry lah ya, cuma punya cash tapi nggak punya barang. Jadi dia T plus ini ya udah nganggur dulu. Gitu. Oke, berarti tadi ya apa smart money sendiri itu sudah tersistem, terus juga udah ada screeningnya. Kalau kalau misalkan teman-teman mau akses gimana, Om? Smart money ini sendiri? Eh, jadi gini, yang tadi dari awal ya bro. Gue kan dari awal bikin kurikulum saham ini kan memang fokus gue di edukasi ya, bukan di trading sistemnya. Jadi gue itu udah bikin kalau nggak salah udah batch ke-33 itu kelas Oke. private. Kelas private Oh, yang khusus kelas technical analisa. Nah, itu kurikulumnya itu memang gue susun sendiri berdasarkan, makanya gue kenapa namanya kurikulum saham. Jadi gue benar. membuat kurikulum saham sendiri, membuat kurikulum yang istilahnya orang dari basic itu bisa mengikuti technical analisanya, keilmuan dari technical analisa. Nah, mereka-mereka yang ikut kelas private ini, alumni-alumninya gue kasih akses, gue kasih semacam alat perangnya lah, alat bantunya dalam menganalisa. Jadi ya mereka-mereka ini sebagai fasilitas. Jadi Enigma ini trading system gue bikin sebagai fasilitas mereka yang sudah ngikutin kelas gue. Gitu. Oh, gitu. Jadi emang Iya, jadi so far masih nggak masih open publik. oh, emang masih belum open public ya. Cuman memang udah Iya, eh, sistemnya udah ada gitu. Mungkin teman-teman kalau mau betul. join nanti bisa ikut kelasnya dulu biar nggak tiba-tiba ini apa nih gitu kan, tiba-tiba ini nggak kepake Betul, udah betul. ini gitu Iya, kan orang gitu iya, kan. Apa betul. namanya, terlalu menilai menilai belum 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 apa apa udah dinilai gitu.
Tapi gini, kalau 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 smart money sendiri itu proses analisanya gimana? Kalau misalkan kan kebanyakan kan kalau kalau kita umumnya kan bisa top down analisa, oke kita lihat sektor gede dulu, misalkan kita lihat ekonomi makro dulu, udah ini baru ketemu sahamnya, baru kita lihat smart money-nya. Mungkin ada kayak kemarin kan Om Fadilon gitu kan, dia ngeliat oke sama mana nih yang udah ini baru gua ini. Nah kalau kalau smart money sendiri bisa nggak kita misalkan dari bottom up gitu, kita lihat screening dulu smart money-nya, udah nemu, oh baru kita pilih-pilih yang sesuai misalkan uh, sesuai dengan apa namanya marketnya gitu. Selama ini gimana apa analisa prosesnya? Ya, jadi dalam screening yang tadi yang gue sebutin dari weekly 2 minggu sampai 4 minggu terakhir, itu gue nggak cuma benar-benar pure 700 saham doang, tapi indexingnya pun gue masukin juga. Jadi kayak misalnya ketika si composite awal itu benar-benar mulai rally uptrend kemarin ini, itu masuk ke dalam screening si composite. Wah, berarti secara keseluruhan composite ini lagi banyak smart money masuk, ibaratnya gitu ya. Oke. Padahal kemarin-kemarin tuh yang sideways-nya akut parah itu nggak pernah muncul dalam screening si composite ini. Nah, begitupun indeks-indeks misalnya kayak LQ45, IDX 30, IDX Infrastructure, IDX Health, atau IDX Finance, itu ke-capture juga, masuk ke dalam screening kalau memang dia ada si smart money-nya. Jadi kayak misalnya sekarang-sekarang ini, IDX Finance itu nggak ada gitu. Terus kayak misalnya IDX Health itu nggak ada, tapi IDX Health waktu yang kemarin pandemi itu muncul terus gitu. Terus kayak misalnya masuk screening misalnya IDX SMC yang second liner tuh. Nah, kalau udah sampai itu muncul dalam screening, berarti saham-saham yang lagi jalan, yang lagi second liner nih. Nah, dari situ kita bisa breakdown tuh. Berarti kita fokusnya di saham-saham yang masuk indeks itu aja. Gitu. Nanti baru kita cari nih, ternyata saham apa nih yang masuk kebetulan di indeks itu juga. Baru dah tuh kita cecer di situ. Oh, berarti dengan smart money ini kita bisa menggunakan bottom up juga ya. Jadi kita percaya dengan smart money, oke, yang mana smart money yang muncul, habis itu baru kita nih, per detail. Oh, ternyata dari smart money, kadang kan kalau screening kan emang random ya, misalkan kalau screening langsung muncul semua sektor. Cuman kan mungkin dilihat juga ya, sektor mana yang lebih banyak nongol ya nggak sih? Lebih banyak nongol, baru kita kayak per kemarin detail. Kayak kemarin yang IDX Tekno diem terus kan sejak si GoTo yang turun terus ya. Nah, tiba-tiba tuh masuk dalam screening tuh IDX Tekno. Langsung gua cari nih yang smart money yang gede di mana aja di IDX Tekno. Ternyata waktu itu si GoTo yang belum lagi naik banyak ya. Waktu itu masuk GoTo sama Tech. Nah, dua itu. Tapi Tech kemarin ini kan kena UMA ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu dua itu gede sih. Nah, si GoTo ini gua waktu itu langsung masuk. Ya, gua swingin aja sih. Selama dia masih gede sih duitnya. Oh gitu. Tapi smart money ini juga apakah bisa jadi early signal buat kita jualan gitu? Karena kan kayak tadi tuh, kita udah lihat nih saham ini diakum, tiba-tiba ada mungkin smart money exit gitu. Itu bisa juga nggak diidentifikasi buat early signal gitu? Kalau early signal sih mau nggak mau tetap harus ngandalin technical. Kalau benar-benar nunggu sampai mereka itu sudah mulai distribusi, nah itu berarti mereka memang lagi buangan dan itu nunggunya lama. Artinya kita nggak bisa itu sebagai early. Jadi gitu. emang mereka cuci piring ya udah kita barengan. Tapi bukan kita mendahului mereka sebelum cuci piring. Oh, berarti emang benar-benar smart money itu ngedetect bahwa ketika dia distribusi with markup with distribusi juga ke detect gitu ya. Cuman ya balik lagi mungkin ya kita nggak bisa ini tetap kita basically ke technical bahwa ya first signalnya di technical udah jelek ya, walaupun smart money masih bagus ya kita mungkin stay away dulu ya nggak sih? Iya. Paling cepat tuh keluar exit yang by technical itu ketika kita udah tarik garis resist, terus terjadi candle pattern. Nah, itu udah keluar aja deh. Oke. Tapi so far selama ini
smart money ini bekerja untuk tipe trader apa? Misalkan kan sekarang lagi ramenya scalper atau mungkin yang swing atau mungkin yang jangka menengah panjang gitu. So far gimana untuk smart money sendiri? Oke. Lebih cocok ya? Kalau kalau memang untuk kita benar-benar ngikutin nebeng ya, nebeng sama mereka yang kerek-kerek harga gitu, itu lebih oke-nya sih memang untuk swing. Tapi kalau misalnya Hmm. mau untuk yang fast trading ataupun untuk scalping, itu gue bikin chart 5 menitan yang ngedetect juga per 5 menit secara live. Ini lagi buangan, atau lagi akum, atau lagi oper-operan barang doang. Oh gitu. Gitu. Ya, jadi gue pakai chart Ber- 5 menitan. Termasuk sampai si flow-nya dia in out-nya itu per 5 menitnya. Kelihatan. Oh, berarti ketika teman-teman mungkin yang doyan banget intraday gitu, berarti tinggal di time frame-nya tinggal Betul. dikecilin, itu tetap tetap kebaca juga ya berarti ya. Betul. Tapi kayak yang 5 menitan gitu, gue nggak ngelihat trennya dia akumulasinya berapa banyak. Gue nggak ngelihat. Oh, Gue bener-bener ngelihat 5 menitan 5 menitannya. oh, jadi nyari-nyari apa spike-spike mungkin ya yang di lirik Betul. di 5 menitan Lebih lebih yang ke baru mungkin. kelihatan akumulasi atau buangannya sih. Kayak misalnya dalam 5 menit Oh, 5 menit lebih banyak hijaunya atau lebih banyak merahnya gitu aja sih. Secara oh, akumulasi sama distribusinya. oke. Berarti berarti teman-teman di sini juga bisa disimpulin bahwa ya mungkin ya yang project tangkap di sini justru lebih simpel ketimbang yang kemarin-kemarin kita bahas juga ya. Karena kan kalau kemarin-kemarin itu tetap kita harus detail, harus pelan-pelan ngeliat ini, ngeliat flow-nya, mungkin kita lihat nih, oh brokernya ini. Kalau ini lebih, menurut gue sih ngelihatnya lebih simpel ya, karena sudah tersistem gitu ya nggak sih? Sudah ada sistemnya, udah ada screeningnya gitu. Teman-teman ya tinggal asal lagi teknikal sama news gitu ya. Jadi bisa bisa lebih mungkin analisa prosesnya lebih cepat ya nggak sih? Betul. Padahal sih sebenarnya secara hitungannya lumayan complicated ya. Karena gue Ah, benar-benar memperhitungkan detail dia keluar masuknya. Eh, mm-mm. Cuma gue ketolongnya karena tersistem aja. Oke, Iya, betul tuh. Tuh, jadi teman-teman mungkin yang pernah ikut kelas project juga trading system, nah ini udah level dewanya nih ya. Jadi trading systemnya bukan kita bicara gimana bikin screening, tapi ini udah bikin trading system yang baru gitu loh, yang namanya ada smart money-nya gitu. Itu teman-teman perlu perlu perdalamin juga tuh, biar mungkin ke depan nggak perlu capek-capek lagi ya nggak sih. Oke, kalau misalkan sekarang yang smart money-nya lagi bagus atau sektor deh, yang Om Alek pantau apa? Ada nggak yang lagi lucu gitu atau eh mungkin yang kayaknya ini lagi dikumpul-kumpulin sahamnya masih masih slow nih naik. Ada nggak yang lagi dipantau sekarang? Telkom. Asik, Telkom. Itu Telkom kelihatan sih. Lagi smart money lagi bagus. Smart money-nya lagi bagus. Itu ada di sini kelihatan 1,2 triliun yang lagi masuk Bede. di Telkom. Tuhan, di Telkom itu smart money-nya lagi bagus. Hari ini juga baru break resisten minor ya, Ya, 4120. betul. Terus juga kalau dilihat candle-nya sih bullish Jalvin juga, berarti ini udah lucu nih teman-teman nih. Dapat nih kita nih ya, dapat pegangan nih hari ini nih. Kalau kalau sektor-sektor lain yang lucu, yang kayak kan sekarang kan hari ini tuh yang lagi jalan juga kan konstruksi ya. Wika, Waskita, Konstruksi ya. PTPP, Adi itu udah ada smart money belum? Atau baru Kalau masih kalau secara tukar-tukaran barang? indeksingnya, kalau secara indeksnya belum masuk screening, tapi secara satuan-satuannya kayak misalnya Excel itu masuk. Hari ini Excel masuk. Oh, oke. Okay. Iya. Excel doang ya yang masuk ya? Oh, Excel juga udah Iya. rally nih, cakep. Jadi secara keseluruhan sih belum belum masuk indeks si itunya intranya. Oh, berarti Waskita yang hari ini kenceng semua ya? Wika itu belum ya? Belum belum smart money masih mantap lah ya. Belum, belum. Masih Karena pelit ya kalau emang nih. kalau kalau dalam 1 minggu memang belum ada akumulasi, berarti itu cuma kayak istilahnya ya gocekan-gocekan aja deh. Iya nih, emang konstruksi ini udah berapa kali gocek nih naik, kendor Betul. lagi naik, kendor lagi. Nah ini ya, jadi di sini kita juga bisa dapat kesimpulan nih ketika teman-teman menggunakan smart money, apa
resiko-resiko false signal tuh jadi ini ya, apa namanya? Jadi banget. hilang gitu loh. Iya. Iya kan? Itu kelihatan banget waktu di Unilever sih, bro. Oke, di Unilever. Unilever itu banyak banget false signal ya, yang banyak banget false breakout itu banyak banget di Unilever. Tapi ketika dia benar-benar smart money-nya itu langsung naik. Dan sampai sekarang kan dia masih sideways ya. Itu sebenarnya masih ada duitnya itu. Jadi memang konsolidasinya cenderung dia masih di dalam smart money-nya. Tuh, Unilever tuh masih di dalam bandarnya, ya kali nggak naik lagi ya. Masa nggak 10.000? Pom banget 10.000. Tuh, berarti di sini juga kita bisa lihat bahwa smart money ini sangat efektif ketika karena gini, yang Brojek alami kan selama ini juga gini, ketika teman-teman menggunakan trading system, simple trading system, misalkan kita pakai screening MA20. Problemnya standar trading system itu ketika sideways kita nggak bisa tahu nih yang mana yang beneran break, yang mana yang balik lagi, ya nggak? Nah, berarti ketika teman-teman bisa menambahkan fitur ini gitu loh istilahnya ya, mungkin teman-teman nanti bisa flow sendiri gitu. Ketika teman-teman udah tahu ada ternyata ada smart money, tinggal tunggu break aja gitu, berarti lebih. Ini gue kayaknya kamera bisa dikebelakangin ya. Bisa. Gue coba ya. 2 kali coba ya. Boleh. Monggo. Nggak terlalu jelas ya? Dideketin dikit. Dideketin. Coba deketin dikit. Kalau di gua sih rada patah-patah. Cuman kalau dideketin kayaknya cukup nih. Deketin dikit. Kayak gini. Sebentar. Masih rada. Yang smart money yang mana? Itu kan ada panel yang chart, ada panel atas, panel yang tengah ini dia smart money gabungan, yang bawah ini khusus foreign flow. Yang bawah khusus foreign flow. Nah, ini kan gue kasih contoh yang Unilever ya. Nah, lu lihat di sini deh nih, yang ada ketika breakout di sini. Sebentar, itu nunjuknya di chartnya ya? Chart atas. Breakout yang di 3.600-an ya? Yang betul, yang di 29 Maret. Iya. Nah, itu breakout, tapi lihat nih smart money belum ada. Smart money-nya belum ada di bawahnya. Benar-benar masih gabut lah ya. Iya, dan itu dari kemarin tuh sepanjang belakangannya tuh terjadi breakout tapi turun lagi. Tapi ketika di sini yang pas terjadi breakout di 25 April Big candle, mother candle itu ya? Betul, di bawahnya tuh udah ada smart money. Nih. Oh, udah mulai ada ini ya, swingnya, udah ada apa sih, kurvanya lah ya, udah mulai gede. Dan itu sampai sekarang tuh masih ada, nih. Masih positif ya smart money ya? Betul. Dan asingnya pun juga masih banyak di dalam ya. Oke nih, buat teman-teman juga kalau ada mau bertanya, monggo ya, ditanyain ya. Sembari kita ini, mungkin ada saham yang mau ditanya. Tadi sih Brojek udah nanya, konstruksi belum ada ya. Tadi yang udah dibahas juga ada Telkom, smart money lagi bagus. Terus Unilever, smart money masih di dalam. Gitu. Coba nih, Brojek sambil lihat chat juga nih. Jadi smart money ini lebih ke big fund ya, Om Alek. Beberapa hari biasanya perlu pantau smart money lagi akum ini sebelum akhirnya kita putuskan masuk ke saham. Tuh, kita ngelihatnya tuh kalau kayak tadi kan ada apa sih istilahnya, spike dikit gitu udah bisa kita simpulin, oh ini ada smart money nih, kita bisa masuk. Atau tetap kita nunggu momentumnya, misalkan tunggu break atau gimana. Selama ini gimana? Ya, kalau gue sih tetap mengandalkan si price action dulu. Jadi technical dulu, baru melihat ini didukung sama si money flow-nya nggak. Jadi nggak terbalik. Jadi nggak gue melihat money flow dulu. Iya, tetap melihat dari technical dulu. Benar. Ini kesalahan banyak orang nih, terlalu mendewakan bandarmologi. Bandarmologi dulu. Pokoknya bandarnya masuk, kita masuk. Jangan dulu, bro. Teman-teman, ya tetap harus ada price action-nya. Karena ya pada dasarnya kan ketika saham naik itu kan berarti udah fase partisipasi. Fase partisipasi kan berarti bandarnya udah selesai akum, tinggal naikin aja gitu kan.
Betul. Jadi teman-teman jangan kebalik. Toolsnya pakai apa Pak Alek? Metastock kah? Tadi kayaknya Ami Broker ya? Iya, AMI Broker. Oh, mungkin teman-teman kalau misalkan mau punya trading sistemnya nanti tadi tuh ya, ininya ikut kelas dulu. Ikut kelas dulu, nanti diajarin ya cara pakainya, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk, oh ini smart money-nya bagus, nggak bisa kayak gitu. Teman-teman harus, kalau yang namanya trading system tuh nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh. Karena project juga kan pengalaman bikin trading system, jadi ya harus startnya gini, 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 ada flow-nya. Gitu. Sebentar, ada yang nanya tadi, eh, aplikasi screening tadi udah dijawab. Berarti dari minggu pertama sama minggu keempat harus naik terus ya akumulasinya. Itu gimana? Ya, kalau ya itu dia kita cari yang seperti itu. Kalau misalnya udah mulai berantakan flow-nya, itu berarti dia udah mulai keluar-keluar, tapi tetap di maintenance. Nah, itu kembali lagi ke chart, Oh, makanya tetap tetap lihatnya chart duluan. oh gitu. Walaupun misalkan nih minggu pertama, oh kita deteksi di minggu pertama ada akumulasi. Tapi yang pakai 2 mingguan ternyata nggak akumulasi banget gitu. Berarti itu Betul, masih sosial lah berarti ya. betul. Lea masih di maintain aja sih. Masih di maintain Belum gitu. belum belum mau diterbangin lah ibaratnya lah. Oke. Tapi gini, Om Alek, kan kalau kita lihat dari volume itu kan ada banyak saham-saham yang di maintain banget, kayak misalkan saham-saham repo lah ya. Saham-saham repo itu apa ya? Itu kedetek gak sama money-nya? Saham-saham repo kan Ke kalau kita detect. lihat volume kan ini banget kan, Betul, betul, penuh banget. betul. Nah itu kedetek juga berarti. Itu ke detect juga, ke detect juga. Tapi Kalau kalau mereka yang mereka tuh reponya itu kalau misalnya memang terlalu terlalu rapi gitu, terlalu rapi itu juga kita secara ngelihat dari hasil screeningnya pun kelihatan dari urutan si smart oh, money-nya. Kalau memang dia cuma maintain doang rapi volumenya tapi si tren si smart money-nya ini biasa aja, ya udah berarti itu hmm. cuma ya udahlah nggak kemana-mana lah harganya lah cuma gitu-gitu aja. Oke. Oke, benar-benar. Karena kan pada dasarnya kadang kalau kita bicara bandarmologi yang broksum itu kalau udah saham di maintain ya udah males gitu ngeliatnya. Ya Betul, udah betul. pasti munculnya saham itu lagi, apa broker itu lagi. Tapi kalau pakai smart money tetap di detect tuh teman-teman. Benar. Karena basically ya tetap walaupun tetap back to basic, price actionnya dulu smart money itu mendukung gitu loh. Cuman bedanya ini pakai ilmu metodenya smart money bukan volume biasa gitu. Terus nih banyak yang nanya Koal nih. Gimana Om Alek, smart money-nya Koal? Udah ada yang lucu-lucu atau udah pada jualan nih? Karena kan dari kemarin itu yang kelihatan cukup ada napas itu PTBA doang nih, yang lain-lainnya Betul, masih lucu-lucu doang nih. betul. Gitu gimana? Kayak kayak UNTR itu sebenarnya udah keluar ya. Oke, Iya, kayak UNTR itu udah keluar tren tren si smart money-nya. Terus kalau PTBA tetap masih ada. Itu masih oh, oke sih berarti PTBA. PTBA masih di dalam. Kalau kayak Betul. Adro atau Doit kan lagi di buyback kan, terus diturunin Doit mungkin dia US ya. Itu kan oil ya. uh, Doit. Doit belum ada sih. Cuma memang kalau dari asingnya dia masuk tapi asing nggak terlalu gede juga sih. oke. Kalau dari secara smart money keseluruhan belum ada inflow untuk di Doit. Kalau untuk komposit sendiri, inflow-nya ada Oh, nggak? Apa misalkan dari ada. menitannya? Nah makanya kalau kalau di Composite sendiri itu gue nggak pernah apa namanya, sorry gue ketik dulu. Kalau di Composite itu di sini gue klik dulu sebentar. Gue untuk mastiin tanggal dari 24 Januari itu udah masuk inflow IHSG. Jadi sebelum 24 Januari 2022 Composite itu Ah, nggak pernah masuk screening money flow. oke. Nah sampai sekarang masih ada. Jadi kemarin tuh gocekan gap up, gap down itu gue nggak pengaruh sih karena gue tahu di situ masih ada smart money-nya. Oke. Iya, Berarti, terus kalau misalnya kita belajar dari technical juga yang namanya gap up, gap down di composite itu terjadi di area sideways, ya itu berarti cuma common gap doang yang oke. nggak perlu ditakutin. Oke. Berarti
apa nama IHSG sideways ya mungkin emang momentumnya lagi slow dulu lah, santai dulu lah. Betul. Gitu. Selama duitnya masih gede ya udahlah. Iya, selama big player masih di dalam, selama smart money masih ada, santai lah. Nggak perlu takut sama resesi-resesi cangcong-cangcong. Ya karena kan itulah ketakutan kita, ketakutan di IHSG itu kan memang market kita tuh responnya tuh berlebihan menurut gua juga kadang. Ketika kayak kemarin habis libur lebaran lagi enak-enaknya, lagi habis foya-foyanya, tiba-tiba IHSG diturunin kan. Kan yang punya barang kan pusing gitu loh. Betul, betul. Iya, cuman ketika yang teman-teman mungkin yang dananya nggak siap ya kaget gitu kan. Ya kali yang udah tahu, oh smart money masih ada santai gitu loh. Mungkin dia udah mempersiapkan duit juga, mungkin masih bisa reakumulate ya santai gitu kan gitu. Nah Karena itu ya rata-rata mereka itu ngelihatnya harian, bro. Jadi ketika hari ini, wah asing ngejual sekian, wah ini terjadi buangan sekian, itu ngelihatnya mereka hari per hari. Sedangkan kalau gua kan memang hitungan akumulasinya dari yang 1 mingguan, 2 mingguan, 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu. Betul. Jadi gue sih lebih ngelihat ke trennya ya, tren si smart money-nya. Tuh, ini dapat tips lagi nih. Jadi ketika teman-teman melihat tren itu secara jangka menengah lah mungkin bisa dilihat ya. Jadi impulse buying teman-teman di daily itu kecil gitu loh. Karena kan kalau ya namanya trader banget kan impulse buying-nya tuh tinggi banget kan. Oh ini tiba-tiba di akum nih, beli. Tiba-tiba langsung turun gitu kan. Karena yang dilihat cuman ya mungkin hari itu aja. Kayak contoh tuh BRMS tuh kan. Wow, semua orang ngomong BRMS ya. Mungkin lumayan lah cuannya ya, hampir 25%. Cuman kan ya kalau yang terlalu optimis ya mungkin sekarang udah kendor lagi gitu kan. Nah itu ya. Jadi ketika teman-teman melihat pakai metode smart money ini ya teman-teman bisa apa ya istilahnya ya, bukan meniadakan ya, mengecilkan tingkat false ya, false signal gitu loh. Betul. Oke. Ayo teman-teman ada yang mau ditanya lagi atau mau nanya saham gitu, monggo ya. Ambil project juga scrolling. Apa lagi nih? Smart money sama bandar bedanya apa? Tadi udah dijelasin ya, basically sama, cuman bedanya smart money ini sudah tersistem, makanya disebutnya smart money gitu loh. Kalau yang belum tersistem mungkin ya masih mungkin istilahnya bandarmologi. Mungkin ya namanya penamaan suka-suka lah ya. Iya betul, bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Nih, suku bunga tetap mempengaruhi Big Bang nggak, Project tuh? Kalau di Big Bang, smart money gimana? Orang masih HK-HK aja atau gimana? Di Big Bang sih emang dari kemarin gue udah lihat sih beberapa yang akumulasi itu si BBCA sama BMRI. Dua itu doang sih yang kelihatan. Iya. Baru 2 itu doang yang benar-benar baru nunjukin serius si smart money-nya. Oke, emang kalau dilihat BCA. Kalau BNI juga ini minggu ini masih sideways, trading range-nya juga pendek. BBTN ya di bawah juga. BCA trading range-nya emang lebar nih. Emang mungkin smart money oke banget ya, sama kayak BMRI, trading range-nya cukup lebar tuh. Jadi tapi ya kalau BNI mereka sih kayak tetap masih kayak tahap masih kayak akumulasi gitu sih. Oke. Belum yang kayak gimana, tapi udah mulai kelihatan. Oke, udah mulai kelihatan lah ya. Apa bedanya Broxunet? Ini enggak lah. Nih, Om Kus nih nanya, back sudah download. Itu apa yang mau dilihat, tidur. Dia ngangkut sih di harga 400, 500 sih. Nih, Om Kus nih nanti di 2 minggu lagi nih, kita akan ngebahas juga nih sama Om Kus, judulnya itu, judulnya sama Om Kus itu, bagaimana kalau saham udah ditinggal bandar? Wah, cakep ini ya. Kita keluarin semua nih ya, monster-monster yang diam-diam tapi monsternya. Spill kelasnya Om Alek, aplikasinya support Mac OS nggak? Ami, Mac bisa? Nggak bisa ya, Ami? Ini kan pada intinya kan gue konekin Ami broker gue kan ke ini doang, ke Telegram aja.
Oh, Iya, jadi nanti dapat dapat akses bot gitu ya? betul, betul buat chat di Telegram. Oh, oh, jadi nanti teman-teman hasilnya udah result aja, nggak perlu install AMI dan segala macam, nggak perlu ribet. Gitu. Cara screening trading harian gimana, Bro? Tadi udah jelasin ya, screeningnya pakai aplikasinya. Tadi sempat dimention juga pakai bot. Jadi teman-teman yang mungkin pengen belajar lebih dalam tentang smart money bisa ikut kelasnya Om Alek, nanti dapat fasilitas botnya. Biar teman-teman bisa screening apa tadi screening smart money-nya tuh. Greget nggak tuh? Smart money ada di Sahamologi atau di MNC? Nah, smart money ini karena trading system bikinan Om Alek, jadi hanya tersedia di Om Alek aja. Kalau di project istilahnya udah beda lagi gitu. Gitu. Apalagi nih? Eh 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 eh. Kalau screening berarti tadi ada Telkom, ada tadi apa lagi? Unilever masih di dalam. Ada lagi nggak Om Alek yang lucu-lucu nih smart Ada, money-nya nih? Coba di coba lihat screening. ya. Boleh. Biar teman-teman bisa dapat, setidaknya bisa dapat PR lah. Nanti teman-teman bisa analisa lagi ya. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Enggak. Gue coba bacain aja ya. Boleh, boleh, boleh. Yang Ini udah posting. 5 sampai 10 saham yang menarik aja, nggak usah terlalu Oke, di ini. ini Nanti teman-teman gue cuan shot ya. semua. Iya, kalau teman-teman udah kecuan Ini semua, ntar males ikut kelas. ini gue shot dari atas itu komposit tuh. Kompositnya kelihatan ya. Komposit itu nomor satu. Waduh, kok Ya. kompositnya langsung Terus nongol nomor ada tuh. LQ45. Nah, ini yang udah ada nih IDX Health. Halo, halo. Ah, Halo, halo. kayaknya Om Halo, Aliknya hilang ya. Sorry, sorry, ada sorry. putus-putus tadi. Pertama tadi Oke, apa? oke. Oke, yang menarik, ini dari kemarin-kemarin tuh sektor IDX Health tuh nggak nongol masuk screener. Ini baru nongol nih, IDX Health. Oh, oke. Health baru Nah, cuma nongol kan, nih ya. ya, kelihatan hari ini itu si KLBF itu kan nge-breakout ya. Oke, ha. Cuma kan orang kan nggak suka karakter si KLBF ya, lama banget ya. Benar. Nah, kalau gue udah masuk dari 1 bulan yang lalu. Benar. Karena smart money Iya, udah nongol dari sebulan lalu. udah kelihatan, walaupun kecil ya, walaupun kecil, tapi gue udah ngeliat akumulasinya kelihatan gitu, si KLBF. Oke. Oke, oke, Nah, oke, oke, oke. kemudian untuk yang gedenya itu kan Telkom nih, Telkom nomor satu, terus Telkom, oke. Paling gede Ada Telkom. GoTo, Goto masih smart money, masih oke. Cakep. ya, Lanjut. BBCA, BCA, MTEL, MTEL, sama PTBA. MTEL, BCA, Telkom. Yang pertama tadi apa? Gue lupa. Telkom, pertama KLBF ya. Telkom, KLBF. Telkom, KLBF, BCA, MTEL ya. ya, PTBA, Oh, PTBA. ya. Terus PTBA. ada Excel, Indofood, ICBP. ICBP. Nah, Wah, ICBP AMRT, ini ada nah terakhir. kayak AMRT gini lucu bro, AMRT. Gimana tuh? Mhm. Jadi kalau misalnya gue sebutin kayak tadi saham-saham Telkom, kayak misal tadi gue sebutin saham Telkom, BCA, GoTo, itu sebenarnya kan nggak Mhm. heran ya karena market cap dia kan juga gede ya. Ah, Bagi si market maker yang mau gerakin harga pun pasti kan perlu duit besar ya untuk bisa menggerakkan benar. mereka-mereka yang market cap-nya gede. Nah, Mhm. yang lucu-lucu ini justru yang kayak misalnya tiba-tiba AMRT tuh masuknya 300 miliar, 400 miliar. Nah, itu Oke. berarti serius tuh. Kayak misalnya waktu itu saham film. Saham film tiba-tiba Mhm. bisa masuk sampai 800 miliar saat itu. Terus kayak misalnya Mhm. IATA saat itu bisa tiba-tiba ada hampir 1 triliun masuk. Nah, kayak gitu-gitu seru. Karena Mhm. mereka yang biasanya adem-adem gitu tiba-tiba masuk dengan uang yang sangat besar. Nah, itu udah nebeng aja deh, mendingan deh.
Berarti smart money ini bekerja ke hampir setiap saham berarti ya. Kita nggak perlu pakai Betul. universe. Oke. Betul. Jadi kayak misalnya kayak kemarin yang tadi gue bilang, Composite nggak pernah masuk dalam screening karena masih fase sideways yang akut banget tuh. Nah, Mhm. justru yang masuk ke screening itu adalah ya bisa dibilang sorry saham-saham absurd gitu. Yang istilahnya ini aneh-aneh Hmm. tapi ada duitnya gede-gede nih 200 miliar, 300 miliar. Ya udah jadi kita riding the wave aja deh, ikutin saat itu si market maker mau mau naikin yang mana ya udahlah nebeng aja deh gitu. Oke, jadi saham-saham lapis legit juga ya, masuk ya? Iya, Nggak hanya masuk. Cuma lapis ya satu, hati-hati. lapis dua. Cuma Oke, hati-hati tetap yang ya. likuiditasnya kecil aja tuh, yang likuiditasnya kecil-kecil tuh. Kayak misalnya bid offernya bolong-bolong lah. Oke, benar benar Iya, benar. kayak Jadi waktu itu, tetap. kayak waktu itu contohnya saham Sahid, Sahid, SHID. Itu Ah, kelihatan itu smart money-nya. Tapi ya begitu lihat di bid offer-nya ya bolong-bolong. Udahlah skip aja deh. Padahal benar-benar naik, naik, naik banyak waktu itu si ah. Sahid. Oh, jadi tetap walaupun saham gorengan juga muncul, memang terkadang kan saham gorengan tuh rame ketika lagi digoreng doang gitu loh. Kalau Betul, udah habis bid itu offer hilang. udah hilang. Yang tadi bisa buang sampai ratusan juta, tiba-tiba kalau udah normal buang 10 juta juga berat. Saham gorengan tuh. Oke, 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 oke. Betul, betul. Cakep, cakep, cakep. Tolak ukur yang berjalan evaluasi akurasinya seperti apa? Apa pernah berbanding terbalik? Tuh, ada nggak kira-kira ketika misalkan smart money-nya bagus tapi malah sahamnya turun terus? Ada nggak kondisi kayak gitu? Pernah Selama kejadian dia nggak? pernahnya itu adalah ketika dia spike spike banget ya misalnya nih. Kayak waktu itu kok nggak salah di Arto. Arto Oke, hari itu Arthur. tiba-tiba Arto hari itu tiba-tiba ada inflow, ada smart money masuk tuh hampir 2 triliun. Dan itu nge-spike banget. Oke. Tapi ternyata abis itu tuh turun-turun terus. Nah, itu yang tadi gue bilang, bro. Kalau cuma analisanya memang cuma day by day doang, hari ke hari doang, yang ngelihatnya langsung nafsu. Tapi kalau kita ngelihat trennya Ah, saat itu, tren si smart money-nya ya nggak sampai kelihatan terakumulasi begitu. oke, berarti ya ketika kita cuma ngelihat day by day, akumulasinya tuh kelihatannya cuman oh ada nih hari ini akumulasi, padahal akumulasinya mungkin ya mungkin mungkin retail yang punya duit banyak, mungkin ya bukan benar-benar di playernya gitu ya. Ya, ya. Gitu. Apalagi nih, teman Nggak. Kayaknya gua kali ya yang tuh, jelek ya. mumpung mumpung pakar smart money ya nih, nongol ya teman-teman kalau mau nanya monggo. Jarang-jarang nih nongol nih. Ini karena hidden monster nih, nongolnya hanya di kalangan tertentu. Gitu. Ilmunya biasa justru hidden monster tuh ilmunya justru greget ya. Teman-teman bisa lebih justru lebih bisa belajar banyak gitu loh. Apalagi nih. Kalau dari smart money, momentum komoditas kira-kira udahan belum? Atau justru ya kayak tadi PTBA kan masih ada. Kalau dari smart money sendiri Iya. gimana ngelihatnya? Kalau secara keseluruhan sih kelihatannya sih memang mulai mulai sudah fasenya mulai Kendor kayaknya lah udah ya. mulai berbalik arah lah ya, udah mulai. Ah, Memang beberapa doang yang memang bertahan tuh kayak misalnya kayak tadi ya PTBA itu beda sendiri. Jadi kayak mhm, begitu pun memang yang memang secara garis besar keseluruhan call misalnya itu udah ya kayaknya sih udah mulai banyak yang aksi taking profit dulu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi fundamental misalnya kita tahu ya harga harga komoditas coal kan naik diiringi dengan kenaikan US dollar juga ya. Itu kan menguntungkan dari sisi mhm, mereka kan. Yang mhm, pasti diyakini nanti ketika rilis laporan keuangan berikutnya pasti kan mereka untung besar kan. Nah, mungkin mhm. pada saat itu kemungkinan naik lagi pada saat itunya. Tapi kan sekarang kan sambil menunggu kuartal berikutnya kan pasti mereka pada mau aksi taking profit dulu lah Benar. gitu. Kalau memang untuk long termnya mah tetap tetap bagus ya gitu. Mhm. Kalau kita melihat dari situ. Kak, menarik nih ya pembicaraan kan kalau kita kita ngomong tadi smart money di sektor konstruksi. Tapi kalau Om Alex sendiri merhatiin nggak smart money ini kan kan kalau yang kita tahu kan yang namanya saham ini kan ada siklusnya ya. Kadang
kemarin itu kan waktu ini Betul, betul. siklus bank digital, terus sekarang siklus komoditas, terus nanti mungkin siklus properti mungkin ya. Nah, dari smart money ini sebenarnya kelihatan nggak sih siklusnya sekarang ini arahnya kemana? Menurut Om Alex gimana? Ya paling gampang sih itu yang tadi Om, kalau misalnya gue lihat ini kan bro, yang tadi gue lihat tuh Ke sektornya. IDX Health. IDX Health Oke, ya, lihat dari oke. sektornya paling gampang. Ah, Yang kemarin oke, nggak pernah oke. muncul tiba-tiba muncul nih. Apakah Sekarang baru apakah dengan muncul. ya apakah hanya karena kenaikan kasus yang mulai Salbe. naik lagi Ah, ah. gitu. Ya nggak tahu ya, semuanya kan jadi kan terrefleksikan ya. Oke. Benar-benar. Jadi tuh berarti di sini ada kemungkinan siklus ke sektor health nih ada juga nih ya Health. kemungkinannya ya. Karena Kalau health karena itu berita-berita yang sudah mulai ini lagi ya, bilang kasusnya naik, kasusnya naik. benar kasusnya naik lagi, cuman yang Project tahu sih kemarin itu health lagi. Kemarin itu sih dapat kabar bahwa harusnya sih spike-nya kali ini sih nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Jadi harusnya Betul, sih betul. untuk momentum ke health ini ya mungkin momentum sesaat. Cuman ya lumayan gitu kalau misalkan dikasih 15-20% ya why not lah. Tuh, kalau kita bicara health sendiri kan subsektornya ada healthcare equipment yaitu IRA ya, healthcare provide ada provide ini berarti rumah sakitnya ya ada Mika ya. uh, terus ada ininya apa paramecutikal ini mungkin ininya ya obat-obatannya sama healthcare research nggak ada berarti ada tiga nih ya mungkin teman-teman Itu nanti bisa subsektor kali ya. iya subsektornya nanti teman-teman bisa diklasifikasiin lagi kira-kira yang memang impact-nya paling duluan ya karena kan kita bicara bicara kenaikan kasus kan berarti yang paling duluan kena harusnya rumah sakit ya nggak sih atau mungkin Betul, betul. obat-obatnya ya kita mungkin nanti bisa teman-teman pahami lebih detail ya karena kalau misalkan equipment-nya kalau kayak IRA kan equipment-nya gitu loh otomatis kan rumah sakit harusnya dengan kondisi kayak gini pasti udah nyetok gitu loh berarti mungkin revenue-nya nggak akan ke impact banyak banget kecuali mungkin kayak tadi tuh obatnya mungkin demand-nya tiba-tiba tinggi atau misalkan rumah sakitnya bisa dapat revenue lagi itu sih kita bicara ininya lah simpelnya tuh nanti teman-teman bisa dipantau lagi ya healthcare mulai nongol nih di smart money tinggal teman-teman di sub apa breakdown lagi kira-kira yang menarik ini rumah sakitnya atau obat-obatannya gitu menarik banget nih penjelasannya nih. Apalagi nih, bagaimana trader retail menghadapi market perilaku smart money bila mana notasi for ini cakep nih pertanyaan ini. Nanti kan kemarin aja tuh nih ketika broker summer ditutup kita udah banyak trader yang cukup kewalahan ya, gitu kan. Wah, ngeselin banget nih bursa. Dibilang ngeselin nggak juga. Cuman kalau sekarang nih foreign sama domestik bakal dihapusin. Menurut Om Alex gimana? Ada pendapat nggak terkait itu? Ya, ya kesannya sih mereka benar-benar kayak nggak mau dikuntilin ya, nggak mau diikutin gitu. Pengen eksklusif Kalau ya? ya kalau buat gua sendiri sih, kalau di trading system gua, yang berpengaruh itu yang udah pasti foreign flow, karena Oke. udah nggak mungkin dapat yang secara live-nya lah, yang 5 menitan itu foreign flow, itu udah pasti nggak dapat. Tapi kalau dari segi money flow, si smart money-nya itu tetap tetap ke detect. Karena memang dari awal gue nge-develop ini bener-bener cuma si smart money-nya doang tanpa ngebeda-bedain mana foreign, mana domestik. Gue baru bikin yang Oke. tadi panel paling bawah yang foreign, itu hanya karena pada saat ketika perang Ukraina-Rusia terjadi, itu kan foreign flow kan masuknya kan kenceng banget ya. Nah Benar, itu gue benar, benar. penasaran, akhirnya gue bikin yang khusus bener-bener untuk foreign flow-nya. Tapi ya pada nantinya ditutup ya nggak masalah, memang dulu juga gue nggak pakai gitu loh. Oke, jadi pada dasarnya mau faktor foreign flow tuh nggak penting-penting banget ya. Selama selama ini nggak penting-penting banget gitu. Biarin lah, mau asing biarin ya. Yang penting kita udah Betul. rangkum aja gimana flow flow smart money-nya gitu. Udah dijadiin satu aja lah gitu. Nggak Ya, peduli mau karena dia kan pada asing intinya kan asing. pada saat yang public participant kan Benar. juga ya semuanya kan udah kecampur di situ. Oke, gitu. Terus benar-benar benar. Selama selama udah jadi ya
balik lagi tadi foreign flow itu nggak terlalu inilah ya, slow slow aja lah. Emang bener nih, bursa nih nampaknya pengen eksklusif banget nih. Jangan-jangan kayak bakal mau jadi di kayak US ya, nggak ada running trade. Ayo loh, gimana nih teman-teman? Nggak ada running trade, siap nggak? Kalau gua Kalau pertanyaannya bisa, gue balikin, gimana tuh? siap nggak Bursa Efek kehilangan omset trader kalau nggak ada running Bener, trade? bener masuk akal ya. Karena impulse buying itu paling paling gede dari running trade tuh. Betul, Orang betul. orang-orang tuh masih gampang banget ke trigger sama running trade, dan gue pribadi pun masih sering ke trigger sama running trade. Jadi ya, kalaupun memang at the end bursa nutup running trade, pasti itu volume berkurangnya parah sih. Gitu. Amin tuh, Om Gus bilang amin. Minta penjelasan volume BP selama 6 bulan, kok volume sekuritas melebihi jauh volume beredar. Oh, BP tuh. Coba Om Alek, view-nya si Iya. BP. Di sini dia bilang, kok volume sekuritas apa II melebihi jauh dari volume yang beredar. Mohon penjelasannya. Nego kali. Ini kadang, Ini kalau bicara volume, volume kan bebas-bebas saja kan. Kayak iya. misalnya, iya volume bebas-bebas saja. Misalnya gue punya duit 1 miliar, gue beli 1 miliar, gue jual 1 miliar, gue lakukan itu 50 kali bolak-balik. Itu kan volumenya yang tercatat kan udah berapa miliar itu. Iya. Iya, Ya, emang nih, kalau kadang, volume kan pencatatnya seperti itu. iya, emang kadang nih orang tuh ini terlalu banyak pengen tahu ya. Terkadang kan ada hal yang nggak, ya udahlah. Tuhan juga udah bilang, udah ini ada hal yang lu nggak perlu tahu, ada yang hal yang lu tahu. Tuh, jadi ya kalau ini sih nggak relevan lah ya. Ayam-ayaman berkokok nggak project bulan Juli besok? Nah, ini ada yang nanya nih, ayam-ayaman gimana, Om Alek? Ada smart money nggak nih ayam-ayaman? Karena kalau Kalau Cepin kan udah pernah ayam-ayaman nih, memang Cepin. ya, Cepin itu sudah mulai kedeteksi ada smart money itu dari tanggal 30 Mei. Di Januari, Februari, Maret, April, Mei, bulan 5 ya. Gua masih Ya, 30 Mei. oh, 30 Mei. Ada spike ya di 30 Mei ya? Nah, 30 Mei itu udah masuk smart money itu 78 miliar saat itu. Nah, Oh. makanya kayak misalnya trader-trader yang nggak ngeliat ginian ya, itu pasti Hmm. pasti ya. Itu di tanggal berapa nih? Di 6 minggu depannya 6 pasti cut Juni. loss. Betul, 8 Juni. 8 Juni tuh yang Ah, turunnya dalam gitu tuh. ah, Nah, itu udah pasti cut loss. udah pasti Padahal cut loss. padahal masih ada smart money-nya di situ. Tuh, berarti tuh ini dapat 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 ini baru nih ya, dapat kesimpulan baru. Berarti ketika teman-teman udah bisa ngelihat smart money-nya, mau nggak mau teman-teman bisa lebih santai lah nge-hold ya. Ya, Bisa lebih psikologi. pede gitu loh. Psikologinya Iya, terjaga. tuh psikologisnya terjaga gitu loh. Jadi teman-teman nggak impuls, ah turun nih, terus ngomongin, oh the Fed mau ini, wah panik panik panik, jual. Padahal smart money mah adem-adem aja ya nggak? Padahal itu lagi ngusin-ngusin penumpang kayak si Om Kus gitu. Ngusirin ongkus. Ah ini apa, nyopetin mulu nih, gue usir dulu deh. Tuh, harusnya lebih lebih tahan banting tuh, nggak cepet, elah turun cuma segini, slow lah, smart money masih di dalam, hold aja, malah mungkin harusnya buy more ya nggak sih? Ya. Nah ini, ya mati ini gue. Tins nih, keyboard gue mati lagi, gue sambil lihat chat. Tins, apa nikel-nikelan nih, kan ada berita apa larangan ekspor apa gitu. Pokoknya ada potensi harga nikelnya naik lagi. Kalau nikel-nikelan, Tins, Antam, Inco ada potensi nggak? Dari awal memang Lagi chart turun nih chart soalnya. di antara ya, kalau dari chart gue dari ketiga itu memang gue sih selalu bilang yang tetap lebih menarik itu sebenarnya Inco sebenarnya. Oke, Kalau dari Inco. sisi chart ya. Nah, si Tins ini kalau misalnya hari ini kan terjadi gap down ya. Mm-mm. Itu kalau kalau dari technical
itu benar-benar menandakan hari ini tuh terjadi yang namanya breakaway gap. Jadi dia gap Oke. yang terjadi ketika dia menjebol Nge-break it level support. support. Ah, Betul. Nah, kalau ciri dari si breakaway gap ini, dia itu sebagai penanda tren baru. Nah, kalau misalnya si teens yang tadinya adalah uptrend, dengan adanya si breakaway gap ini, kemungkinan dia akan menjadi tren baru, yaitu ya jadi jadi downtrend ya, nanti shortnya nih, ah. short termnya. Jadi sebenarnya kalau kayak teens gini sih, ya jauh-jauhin deh. Secara si smart money-nya pun sudah fase distribusi ini. Oke, tuh. Jadi buat teman-teman yang masih hold saham-saham nikel-nikelan mungkin di stay away dulu, atau kalau misalkan masih nyangkut di atas ya siapin dana lah ya. Mungkin ambil pinjol gitu ya buat top up. Ya kayak misalnya Inco aja kan hari ini kan juga bikin lower low baru ya. Jadi secara Ah, trennya memang ah. lagi nggak menarik semua. Memang kalau dia disuruh pilih tiga itu, gue tetap lebih milih Inco sih karena secara monthly chartnya itu Inco itu lagi kayak semacam uji support aja sih di monthly-nya ya. Oke. Karena kan kita masih ada berapa hari kan untuk akhir bulan ini kan. Mhm. Gue Mm-mm. kalau Jadi ngomongin, ya gue kalau ngomongin Inko nih inget almarhum asli deh, dari dulu betul tuh, dari betul. awal, awal ketemu, wah Inko ini, gue all in Iya, Inko, dia turun gue beli tambah, wah gila tuh, ini banget benar-benar. tuh, memorial banget. Ikoniknya ya, ikoniknya di Inco ya. Iya, Inko itu dia, ingat banget tuh harga berapa dulu ya dia dia gembar-gembor itu udah cuan dua rumah tuh harusnya dia. Betul, betul. Iya, Harga 3 ribuan dia ngomongin itu aja udah betul. berapa duit waktu itu, sempat ditunjukin kan foto, ini hijack nih, rugi ini, gua hold nih Inco, gua percaya bener dong, sempet ke 8 ribu, gila nggak tuh Iya. ya, itu the power of belief ya. Dan menurut gua the power of belief itu nggak bisa didapat sama trader-trader yang Nggak bisa. hanya melihat daily, mungkin yang hanya melihat istilahnya kalau zaman sekarang tuh kan tape reading, itu nggak bisa. Teman-teman harus ngasah skill itu, mau nggak mau harus invest atau mungkin minimal fundamental dan sejenisnya gitu. Tuh. Oke deh, terakhir deh nih, smart money versus TA nggak sejalan, SL-nya gimana? Nggak sejalan. Harusnya sejalan dong. Gimana sih ini yang nanya? Harusnya Oke, sih tuh sejalan. gimana? eh, Terkait stop lossnya gimana? Apakah tetap ada bantalan stop loss ketika misalkan kayak tadi Cepin? Oh, Cepin tuh walaupun dia turun masih smart money masih bagus, tapi kalau misalkan dia break support ini ya mau nggak mau kita exit dulu. Kayak gitu nggak kalau smart money itu? Tetap yang tadi gue bilang ya, makanya kenapa gue lebih Hmm. mengutamakan edukasinya ya, karena jangan sampai benar-benar ngikutin indikator, jangan sampai benar-benar ngikutin trading system buy sell, itu jangan sampai kejebak di situ lah. Contoh ya, contoh. Ini gue ambil hal yang simple, contoh mungkin lo bisa lihat juga bro di Adi ya, Hmm. sama Adi, ADHI, Oke. Adi. Hmm. Lo lihat ketika di tanggal berapa tuh yang ada spike Bulan 3. bulan ini, tanggal Oh, 8, bulan tanggal ya. 8 bulan 6. Tanggal Iya 8 iya bulan iya 6. kemarin ya. Hahaha. Nah, tanggal 8 bulan 6 lu lihat di situ kan breakout ya. Hmm. Nah, tapi lu lihat ketika di beberapa hari kemudian di tanggal 13-nya, 13 tanggal 13 bulan 6 kalau nggak salah ARB itu ya. Enggak, masih ada shadow Oh, masih dikit. ada ya. Ya itu udah pasti Ah, udah banyak yang kabur tuh. Udah banyak yang cut loss. bener. Nah, kalau kita Udah frustasi. sebenarnya iya kalau misalnya kita ngelihat dari teknikalnya, itu kan pada saat ketika tanggal 13 itu terjadi drop banget ya. Tapi kalau kita Hmm. ngelihat swing low sebelumnya, itu masih jauh. Hmm. 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 Nah, hal-hal yang kayak gini lah yang gue bekalin ke ini ya, ke para alumni. Ya lu harus tahu swing low-nya itu di mana ketika dia memang ngebreak si swing low sebelumnya, nah itu baru memang tanda-tandanya udah jelek. Tapi selama sebelum itu, ya santai aja. Nah, tapi kan jauh daripada saat entry pertama ke situ sampai ke jarak swing low sebelumnya kan jauh, misalnya 15%. Gimana? Hmm. Ya pakai pakai money management.
pakai money management yang secara masuknya itu bertahap. Nah, ketika itu dijalanin para alumni di Enigma ya, di kurikulum saham, hari ini tuh mereka akhirnya udah plus 7,2% kalau nggak salah. Itu hanya karena benar-benar mengikuti disiplin dengan money management. Padahal kan kalau level hari ini itu setara dengan level pada saat mereka entry sama-sama, bener nggak? Pas baru break kan hari itu ini kan belinya harganya kan sama. benar. Iya, tapi kan ketolongnya hanya karena si money management dan mereka sudah tahu titik swing low-nya di mana sebelumnya untuk sebagai batasan stop loss-nya. Gitu. Oh, jadi Jadi tetap stop loss ya. tetap ada. Stop loss tetap ada, technical tetap diutamakan karena pada dasarnya smart money ini adalah turunan volume di mana volume itu mendukung tren ya, bukan malah sebaliknya. Tren mendukung volume ya, jadi jangan kebalik dan money management adalah kunci utamanya. Bahkan di teori volume kan sebenarnya volume presets price. Jadi volume itu selalu mendahului harga. Oke. Ya. Oh. Benar. Oke lah. Ini kita udah jam 9 lebih ya. Keren banget, seru banget nih bincang-bincang sama Om Alek. Terima kasih Om Alek udah menyempatkan waktunya nih. Sama-sama ya. Om. Nih, sekali lagi nih teman-teman yang belum join, belum follow kurikulum saham, monggo di follow ya teman-teman, nanti bakal dapet insight-insight lebih banyak lagi terkait smart money ya, karena kan mungkin selama ini teman-teman digemblengnya sama bandarmologi ya, coba sekali-sekali belajar smart money lah ya. Karena ilmu itu beragam ya, justru karena keragaman itu terjadi transaksi ya. Jadi teman-teman harus bisa memilih. Terkadang ada metode-metode yang mungkin cocok sama teman-teman gitu loh. Walaupun nggak semua orang mungkin bisa cocok, tapi teman-teman tetap harus belajar intinya gitu. Terima kasih Om Alek atas waktunya. Sama-sama. Sip. Ada closing statement nggak dari Om Alek? Ya gue paling cuma ngerimain aja sih ya, banyak yang dari gue sih udah nemuin ya di grup-grup Telegram yang publik gitu ya, banyak banget tuh yang ngomong ya udahlah loss berbesar hati lah, anggap aja itu sebagai biaya belajar lah, biaya sekolah lah segala macam. Jadi gue sempat menyimpulkan tuh kalau ternyata tuh banyak trader yang terjun aja, begitu berdarah-darah baru tuh mulai cari-cari ini mau belajar yang bener gimana. Padahal sebenarnya mindsetnya kalau menurut pribadi gue ya, nggak ada salahnya itu kita, gue sih ngambil quote-nya dari B.B. King ya. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. Jadi ketika kita invest ilmu belajar gitu sesuatu, apapun itu, ilmu itu akan melekat dalam diri kita dan tidak akan ada seorang pun yang mengambilnya dari kita. Karena ilmu itu akan kita pakai terus seumur hidup kita. Jadi jangan sampai tunggu berdarah-darah dulu lah gitu. Kenapa nggak invest belajar dulu aja? Yang benernya gitu. Jangan ikut-ikutan. Bener banget. Iya, bener banget tuh. Jadi jangan nunggu berdarah dulu baru belajar ya. Lebih baik belajar dulu. Siapa tahu biaya investasinya lebih murah ya dari ketimbang rugi lebih besar kan? Iya, daripada gitu. Berdarah-darahnya. Iya, ketika berdarah psikologisnya udah rusak. Ketika belajar dulu kan mungkin psikologisnya masih bener ya nggak sih? Betul. Benar. Oke, terima kasih Om Alek. Itu aja dari Project ya. Nanti minggu depan kita bakal ketemu lagi dengan monster-monster yang lebih seru ya. Tetap teman-teman tungguin aja, kita bakal ada terus nih karena di luar sana tuh banyak banget hidden monster ya. Bukan master lagi, monster yang ilmunya tuh luar biasa dan bisa teman-teman ambil kesimpulan. Itu aja dari Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.